Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anvelia Lia Averly dengan NIM 22022057 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang neuroscience dalam perkembangan kognitif anak. Ilmu neural adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otak. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf. Beberapa hal yang dipelajari meliputi struktur, fungsi, sejarah evolusi, pengembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, komputasi neuroscience, dan patologi dari sistem saraf. Neuroscience kognitif adalah sebuah bidang akademis yang mempelajari secara ilmiah substrat biologis di balik kognisi, dengan fokus khusus pada substrat saraf dari proses mental. Neuroscience kognitif adalah cabang psikologi maupun neuroscience, bertindihan dengan disiplin seperti psikologi fisiologis, psikologi kognitif, dan neuropsikologi. Fisiologi otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar, yang kedua otak tengah, yang ketiga otak kecil, yang keempat sumsum sambung, yang kelima jembatan Faror. Anatomi dan fisiologi kognitif. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah dalam fungsi luhur. Otak manusia jauh berbeda dengan otak binatang karena adanya korteks asosiasi yang menduduki daerah antar berbagai korteks perseptif primer. Terdapat 4 tingkatan perilaku yang didapatkan dari mempelajari anatomi dan fisiologi dari bagian-bagian otak. Pertama, kesadaran. Kedua, kebutuhan dasar hidup. Ketiga, intelektual. Keempat, perilaku sosial dan kepribadian. Fungsi kognitif mempunyai 4 item utama yang dapat dianalogkan dengan kerja dari komputer, yaitu 1. Fungsi reseptif, 2. Fungsi memori dan belajar, 3. Fungsi berpikir, 4. Fungsi ekspresif. Lobus frontalis ada pada bagian depan. Lobus occipitalis, lobus parientalis terbagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Lobus temporalis ada di bagian atas telinga kanan dan kiri. Bila dianalogikan bahwa perkembangan sel-sel saraf pada otak itu seperti pertumbuhan ranting-ranting pada cabang pohon. Semakin banyak cabangnya menunjukkan bahwa saraf pada otak memperoleh cukup rangsangan. Artinya, semakin cerdas atau tinggi juga fungsi kognitif seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang kaya dan stimulasi meningkatkan ukuran neokorteks otak, atau bagian otak yang bertanggung jawab pada fungsi-fungsi kognitif tingkat tinggi. 5 kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih fungsi otak. Yang pertama, memori. Yang kedua, atensi. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, visual spasial. Yang kelima, fungsi eksekutor. Penyakit yang berhubungan dengan kognitif. Yang pertama, gangguan bahasa. Yang kedua, gangguan memori. Yang ketiga, gangguan emosi.
Yang keempat, gangguan visuospasial. Yang kelima, gangguan kognisi. Bidang neurosains yang memfokuskan kajian tentang fungsi masing-masing bagian dari struktur otak ini adalah neurofisiologi. Oleh karena itu, pada dasarnya, neuroanatomi dan neurofisiologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.